Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian pujian nomor 213, Ku Rindu Tuhan Beserta. Ku rindu Tuhan beserta, kalau tidak ku sesat. Bila Tuhan yang membimbing, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta, karena imanku lemah. Suara Tuhan yang menghibur, tiada lagi bandingnya. Maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta dalam perjuanganku. Waktu ada sinar surya, waktu tempat menderu, maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta dan membimbing hidupku. Hingga Yordan ku seberangi, ya bersama Tuhanku. Maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Bapa di dalam sorga, kami rindu Tuhan beserta dengan kami, dan kami rindu Tuhan menyertai kami, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami, untuk boleh senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar telinga kami, pikiran kami, hati kami boleh fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari Minggu kemarin tanggal 23 Agustus, dalam kebaktian kedua, saya berkhotbah tentang janji Tuhan bagi mereka yang mau bertobat. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, janji Tuhan bagi mereka yang mau bertobat adalah Tuhan akan menyelamatkan hidup mereka, Tuhan akan mengasihi mereka, dan Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Pada kesempatan malam hari ini di persekutuan jam doa, saya juga akan berbicara tentang pertobatan. Bagaimana langkah-langkah supaya kita mengalami pertobatan yang sejati. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya sudah sempat menyinggung juga ketika saya berkhotbah di tanggal 23 kemarin, hari Minggu kemarin, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita bisa melihat di sini di dalam ayat Lukas 15 ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, untuk mengalami pertobatan yang sejati ialah langkah yang kita ambil adalah kita menyadari keberdosaan kita. Kita menyadari keadaan kita menyadari keterpurukan kita. Kita tidak akan mungkin mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan mungkin mengalami pertobatan yang sejati kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, kalau kita tidak menyadari keberdosaan kita, kalau kita tidak menyadari kelemahan kita. Kita sesungguhnya memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan Kristus telah lahir untuk kita, Dia datang bagi kita. Bagi yang datang kepadanya akan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. M yang pertama, menyadari keberdosaan kita, menyadari kelemahan kita, menyadari keterpurukan kita. Kalau kita tidak diselamatkan Tuhan, kalau kita tidak bertobat kepada Tuhan, maka kita akan celaka. Itu yang pertama. Langkah yang dapat kita ambil untuk mengalami pertobatan adalah kita sadar betul bahwa kita memerlukan Yesus. Yang kedua, ya, di dalam ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, yang kedua, untuk mengalami pertobatan sejati, langkah yang kita ambil adalah kita mengakui keberdosaan kita, kita mengakui kesalahan kita mengakui hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang, kita akui dosa-dosa kita. Dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, kalau kita mau mengalami pertobatan yang sejati, langkah yang kedua yang harus kita ambil untuk mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh ialah kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Yang pertama apa? Menyadari. Yang kedua apa? Mengakui. Sama seperti ketika Yohanes mencatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadar penting, pengakuan juga penting. Ketika kita sadar dan kita mengaku, maka yang ketiga yang harus kita lakukan, langkah-langkah untuk mengalami pertobatan yang sejati ialah kita harus meninggalkan apa yang jahat dan mulai mengikuti Yesus. Kita lihat di sini dalam Lukas 19 ayat 18 berkata seperti ini, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengalami pertobatan yang sejati maka ada langkah-langkah yang akan kita ambil. Langkah yang ketiga adalah kita meninggalkan apa yang jahat dan mulai mengikuti Yesus dengan setia. Ini pertobatan yang sungguh-sungguh, ini pertobatan yang nyata, ini pertobatan yang benar-benar yang harus dilakukan oleh orang percaya. Ia sadar akan kesalahannya, ia sadar akan keberdosaannya, ia mengakui segala perbuatannya, ia mengakui segala pelanggarannya, ia mengakui segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga, pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang harus kita ambil ialah, langkah yang kita ambil adalah kita harus mulai meninggalkan apa yang jahat dan mengikuti Yesus. Maka kita akan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan percaya. Janji Tuhan bagi mereka yang mau bertobat akan dinyatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Maukah kita menyadari bahwa kita perlu Yesus? Maukah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan? Dan maukah kita meninggalkan sesuatu yang jahat dan mulai mengikuti Yesus? Ini adalah langkah-langkah untuk mengalami pertobatan yang sejati. Saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang memberkati kami.
Kami mau Tuhan menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, dan tidak mau melakukan kesalahan atau dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dan kami mau Tuhan meninggalkan apa yang jahat, dan kami mau mulai mengikut Tuhan dengan setia. Maka janji yang Tuhan berikan bagi kami, kehidupan kami diselamatkan, kehidupan kami dikasihi Tuhan, bahkan kehidupan kami diberkati Tuhan, dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Indah saat berdoa, saat hikmat duduk, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Saat yang indah ini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami ucapkan syukur atas kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih balita, biarlah Tuhan berkati kesehatannya, tumbuh kembangnya dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah duduk di bangku sekolah dari tingkat SD, SMP, SMU, bahkan ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan terus berkati kesehatan mereka juga, berkati kecerdasan, daya ingat yang baik, semangat untuk belajar, kemauan untuk belajar, sehingga mereka mampu mengerjakan pelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak gurunya dengan baik. Walaupun pada saat ini mereka belajar secara online Bapak, kami serahkan ya Tuhan anak-anak kami tangan kasih Tuhan di dalam pergaulannya, di dalam masa depannya, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, bangsa Indonesia.
Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk masalah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami berdoa ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Allah, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Hal-hal yang mustahil bagi kami, bagi Engkau mungkin dan terjadi. Kami berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Buat setiap pasien yang saat ini sedang menderita COVID, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri imun yang kuat sehingga mereka boleh pulih kembali. Dan kami berdoa angka COVID-19 yang makin tinggi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan menyembuhkan semua orang yang sedang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya setiap masyarakat Indonesia yang terkena dampak COVID-19, Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan setiap persoalan rumah tangga yang dihadapi, perekonomian keluarga masing-masing yang dihadapi oleh setiap keluarga. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan pengertian, Tuhan terus berikan hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan bagian-bagian mereka dengan baik, sehingga bangsa kami boleh mendapatkan jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia, biarlah memiliki kesadaran, ikut campur tangan, ikut mendukung program pemerintah agar masalah COVID-19 ini segera berlalu. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia, Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan, bahkan usaha-usaha kecil Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Banyak lagi gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdoa, yang mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan juga setiap pemerintah yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beri kesehatan kepada setiap kami jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini Tuhan, Kau beri kami Tuhan kesehatan dan panjang umur. Kau lindungi kami Tuhan. Tuhan, kami di sini berkumpul PBI Baptis Kapari Jambi. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Apapun rencana kegiatan kami nanti Tuhan, kiranya beserta Engkau kami bisa melakukan dengan baik, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami makin dekat setia dengan Engkau, dan kami mau berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu seperti apa Tuhan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, apapun yang direncanakan, kiranya Tuhan bukakan jalan pada kami masing-masing, sehingga kami bisa mendapatkan yang terbaik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kiranya bisa menjadi kekuatan makin dekat dan setia dengan Engkau. Dan cukupkan kami Tuhan dan setiap keluarga, apapun keperluan kami masing-masing. Dan buatlah kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, menjadi hamba yang selalu setia dengan Engkau. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan, dan kami mau Tuhan membuat yang terbaik di hadapan-Mu, dan menjauhkan segala kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sebagai kepala keluarga di dalam rumah kami masing-masing, kiranya kami sebagai kepala keluarga bisa jadi imam, membawa istri anak kami ke hadapan-Mu Tuhan, makin dekat dengan Engkau, dan mengendalikan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan Tuhan. Jauhkan segala hal yang buruk pada kami Tuhan, jauhkan segala penyakit Tuhan. Cukupkan kehidupan kami masing-masing, dan kami bisa menjadi berdampak, menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami Tuhan, hidup kami ini Tuhan, tidak sia-sia Tuhan menghabiskan waktu kami hanya untuk mendengarkan pikiran kami, tapi kami mau mendapatkan Engkau Tuhan dari setiap pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan buat kami Tuhan menjadi sebagai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, dan jauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua kehidupan kami, anak-anak kami Tuhan, yang bersekolah, yang kuliah, ataupun yang masih bayi Tuhan. Kau jagai Tuhan mereka, Kau lindungi, Kau beri kesehatan panjang-Mu pada mereka Tuhan. Berkati pekerjaan kami sebagai orang tua, sehingga kami bisa Tuhan mencukupi, menjaga anak kami, membimbing anak kami masing-masing, makin setia dengan Engkau Tuhan, makin dekat dengan Engkau, sehingga hidup kami Tuhan bermanfaat Tuhan.
Terima kasih atas semua pernyataan-Mu hari ini Tuhan. Segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Apapun hidup kami ini Tuhan, hanya kalau kami kandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.